Teknik perawatan gizi berdasarkan ukuran kalori kebutuhan sehari-hari, kita bisa menentukan dengan 3 langkah. Yang pertama, recall, ya. Recall dengan food model dalam 1 kali 24 jam yang dilakukan selama 3 hari. Namun jika sangat bervariasi bisa dilakukan selama 7 hari. Ya, jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa model menu makanan itu dalam waktu 1 kali 24 jam yang dilakukan berturut-turut selama 3 hari. Kemudian record, ya, kita harus merekam apa yang sudah kita lakukan, ya. Kita catat dengan menggunakan form DKBM, yaitu daftar komposisi bahan makanan dengan ukuran rumah tangga dalam satuan kalori. Jadi memudahkan ibu untuk mengetahui ukuran-ukuran bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Jadi misalkan nasi 1 sendok makan itu setara dengan berapa kalori, setara dengan berapa gram. Nah, itu harus kita beritahu kepada ibu. Nanti saya lampirkan tabel untuk komposisi bahan makanan sesuai dengan ukuran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, weight, timbang berat badan secara berkala. Ya, jadi setelah kita memberikan edukasi, setelah kita merencanakan perawatan gizi pada ibu hamil, jangan lupa kita selalu mengevaluasi timbangan atau berat badan setiap minggu atau setiap bulan. Jadi setiap ibu melakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan berat badan. Edukasi dan informasi atau pesan gizi seimbang yang bisa kita berikan oleh seorang bidan untuk ibu hamil adalah yang pertama, informasikan ibu tentang status gizi sesuai dengan IMT-nya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan dan penentukan status gizi, kita harus sampaikan kepada ibu bahwa ibu ada di batas mana IMT-nya, sehingga ibu tahu, ibu bisa paham seberapa banyak sih berat badan yang harus saya butuhkan selama selama kehamilan ini. Nah, jadi ibu paham sendiri, ibu yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang banyak. Nah, ibu perlu makan makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizinya. Karena di situ pemenuhan zat gizi ini sangat penting sekali untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin dalam kandungan, serta untuk cadangan gizi pada saat ibu menyusui nanti. Ya, jangan lupa Anda harus sampaikan ibu harus membatasi konsumsi garam tinggi. Nah, jadi tidak boleh terlalu sering makan makanan yang mengandung garam yang terlalu banyak. Nah, karena diketahui bahwa konsumsi garam yang berlebih ini dapat mengakibatkan hipertensi dalam kehamilan, terutama pada ibu yang sudah kita ketahui bahwa status gizinya itu underweight, ya, obesitas atau status gizinya berlebih. Itu harus benar-benar menjalani diet yang rendah garam. Kemudian minum air putih yang lebih banyak. Nah, kebutuhan air selama kehamilan otomatis meningkat, ya, karena dengan adanya konsumsi air yang banyak ini bisa mendukung sirkulasi janin, bisa membantu produksi cairan amnion atau ketuban, serta meningkatkan volume darah. Ibu hamil memerlukan asupan air minum sebanyak 2-3 liter per hari atau setara dengan 8-12 gelas sehari. Nah, jadi kita sampaikan bahwa ibu dalam 1 hari harus minum air putih sebanyak itu. Nah, kemudian selanjutnya batasi minum kopi. Nah, ini untuk ibu-ibu yang hobi minum kopi. Nah, karena kopi itu mengandung kafein, yang dimana kafein itu mengandung efek diuretik dan stimulan, ya, yang dimana nanti ketika ibu hamil itu minum kopi dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, ya. Ibu hamil sudah mengalami perubahan fisik pada saluran kemihnya.
Ibu hamil ketika sudah mulai membesar kehamilannya, kandung kemihnya akan tertekan oleh janin. Nah, kalau ditambah dengan minum kopi, otomatis frekuensi kencingnya ibu akan semakin banyak. Dan kalau frekuensi BAK-nya itu banyak dan ibu tidak bisa mengimbangi dengan input cairan yang sama, yang seimbang dengan yang dikeluarkan, maka ibu dikhawatirkan akan mengalami dehidrasi. Nah, The National of Institute USA merekomendasikan bahwa konsumsi kopi pada ibu hamil itu yang aman adalah 150 sampai 250 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi per hari. Yang terakhir, kita memberikan suplementasi mikronutrien pada kehamilan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ibu hamil itu wajib mengkonsumsi 90 tablet Fe selama kehamilannya. Ya, hal itu untuk melindungi ibu hamil dari anemia. Ya, agar ibu tidak terjadi anemia sehingga nanti ketika pada proses persalinannya ibu tidak akan mengalami perdarahan. Selain itu, multivitamin yang dibutuhkan adalah asam folat, zinc, yodium, kalsium, vitamin A itu juga bisa diberikan kepada ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan janin. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan oksigenasi pada ibu hamil. Pada ibu hamil, pada masa kehamilan itu akan terjadi perubahan pada sistem respirasi. Nah, di samping itu, semakin besarnya kehamilan, maka akan adanya dorongan diafragma ya dari rahim yang membesar, sehingga terjadi kompensasi antara desakan rahim itu dengan kebutuhan oksigen yang meningkat. Maka ketika ibu sudah masuk ke trimester kedua, pasti ibu mengalami keluhan sesak nafas. Semakin besarnya atau semakin bertambahnya usia kehamilan, maka ibu juga akan semakin susah bernafas. Untuk itu kita sarankan ibu untuk bernafas lebih dalam ya, untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu. Karena selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu, oksigen itu juga dibutuhkan untuk kebutuhan janin. Ya, jadi kalau ibu mengalami kekurangan oksigen, biasanya ibu itu akan merasakan pusing, sakit kepala. Ya, makanya ibu hamil itu disarankan untuk menghindari tempat-tempat yang keramaian, ya, tempat-tempat yang penuh sesak dengan orang-orang. Ya, jadi karena semakin banyaknya orang, maka oksigen otomatis semakin berkurang. Jadi ibu hamil disarankan untuk menghindari tempat-tempat tersebut, ya. Apalagi untuk saat ini masa pandemi, otomatis ibu harus benar-benar menjaga jarak ya untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, ibu hamil disarankan untuk melakukan jalan-jalan di pagi hari. Nah, untuk melatih pernapasannya. Kemudian ibu juga boleh duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Nah, karena di bawah pohon itu otomatis oksigen juga lebih banyak. Dan disarankan ruangannya juga diberi ventilasi yang cukup untuk ibu hamil. Kebutuhan eliminasi pada ibu hamil ini juga akan mengalami perubahan yang dimana adanya perubahan pada sistem urinaria yang terjadi pada ibu hamil, yaitu dengan adanya kecepatan filtrasi dan glomerulus dan aliran darah renal yang meningkat sampai 50%, sehingga hal itu menyebabkan adanya kenaikan cardiac output. Nah, yang dimana nanti kenaikan itu juga bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil pada ibu hamil. Nah, adanya peningkatan volume urin itu, maka ibu hamil disarankan untuk mengimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak sesuai dengan anjuran gizi yang seimbang. Sedangkan untuk buang air besar, nah, ibu hamil juga mengalami perubahan pada sistem pencernaannya. Ya, ada ibu hamil itu yang lebih cenderung ke diare, ada juga yang cenderung konstipasi. Nah,
kita harus menyampaikan kepada ibu bahwa masuk ke trimester berapa nanti akan mengalami perubahan pada sistem pencernaannya yang itu bisa menyebabkan hal-hal tadi, diare atau konstipasi. Bahkan konstipasi juga bisa terjadi karena ibu itu mengkonsumsi Fe. Nah, kita harus menyarankan pada ibu untuk makan serat yang banyak. Nah, harus menyarankan makan makanan yang mengandung serat seperti sayur, buah, kemudian minum air putih. Selanjutnya adalah kebutuhan personal hygiene, yang dimana personal hygiene ini merupakan kebersihan diri untuk ibu hamil. Ya, sangat penting sekali karena kebersihan diri ini juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Apa saja tujuan personal hygiene? Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, bisa mencegah penyakit, menciptakan keindahan dan meningkatkan rasa percaya diri pada ibu hamil. Nah, dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene adalah dampak fisiknya. Ketika personal hygiene itu kurang, maka akan terjadi gangguan kesehatan atau gangguan fisik. Misalnya ada gangguan integritas kulit, nah, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, gangguan fisik pada kuku atau bahkan infeksi pada genitalia. Untuk dampak psikososialnya, ibu akan mengalami gangguan rasa nyaman karena tubuhnya yang kurang bersih, maka dia akan mengalami gangguan rasa nyaman, kemudian kebutuhan harga dirinya juga akan berkurang serta mempengaruhi gangguan interaksi sosial pada ibu. Nah, perilaku personal hygiene yang bisa diterapkan pada ibu hamil adalah mandi. Nah, ibu hamil tetap harus mandi ya. Mandi minimal 2 kali sehari, boleh mandi pakai apapun, pakai gayung, pakai shower, boleh. Ya, pakai air hangat, air dingin juga boleh. Asalkan kita harus menyampaikan pada ibu hamil atau keluarganya bahwa kondisi kamar mandi harus bersih ya, dan harus tidak boleh banyak kotorannya atau yang menimbulkan cedera pada ibu hamil. Nanti takutnya kamar mandinya licin, kotor, ya ibu hamilnya kemudian bisa terpeleset di situ. Jadi kamar mandi juga harus rutin dibersihkan. Nah, kalau misalkan ibu hamil mau mandinya berendam, boleh nggak? Nah, boleh, ibu hamil boleh mandi berendam. Trimester 3 juga boleh ibu hamil berendam, asalkan ibu harus hati-hati dan harus ada keluarga yang membantu. Kemudian yang kedua adalah perawatan vulva dan vagina. Nah, ini sangat penting sekali. Ibu hamil harus benar-benar menjaga alat genitalianya selama kehamilan. Nah, ibu bisa membersihkan vulva dan vagina setiap mandi, setiap BAB, PAK. Nah, kita sampaikan bahwa cara membersihkan genitalia yang benar adalah dari depan ke belakang. Kemudian setelah dibersihkan harus dikeringkan dengan handuk yang kering. Nah, boleh tidak memakai sabun? Tidak boleh ya. Jadi ibu hamil disarankan membersihkan genitalianya pakai air biasa. Tidak boleh menggunakan sabun, menggunakan alat desinfektan atau dan yang lain-lain. Nah, itu tidak disarankan karena itu bisa menimbulkan dermatitis, bisa menimbulkan alergi dan infeksi pada kulit.